Ibrani 11 ayat 1 menuliskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membuat perkara yang kita harapkan menjadi nyata. Seperti halnya hidung yang membuat bau-bauan menjadi nyata, mata yang membuat cahaya menjadi nyata, dan telinga yang membuat suara menjadi nyata. Hanya iman yang dapat membuat hal-hal rohani menjadi nyata. Iman adalah pengalaman rohani. Tanpa iman, tidak ada pengalaman rohani. Seseorang dapat memiliki mata, tetapi bila dia menutup matanya, dia tidak dapat melihat apapun. Begitu juga dengan iman. Bila kita tidak melatih iman kita tidak dapat melihat hal-hal rohani. Tetapi bila kita mengizinkan iman membuat hal-hal rohani menjadi nyata, kita akan dibawa masuk ke dalam realitas pengalaman rohani. Banyak doa orang-orang yang percaya tidak sampai kepada Tuhan karena mereka tidak menggunakan iman. Hanya doa yang diucapkan dengan iman yang dapat menyentuh Tuhan. Dan doa ini akan membawa kita masuk ke dalam pengalaman rohani. Tuhan berkata bahwa Dialah pokok anggur, dan kita adalah carang-carangnya. Saat kita percaya firman ini akan menjadi nyata atas kita. Saat seseorang menggunakan matanya untuk melihat, dia akan melihat banyak hal. Tapi bila kita tidak menggunakan mata kita untuk melihat, segala sesuatu tidak ada yang nampak. Dalam hal rohani, iman adalah perwujudan hal-hal rohani. Efesus 2 ayat 8 menyatakan bahwa iman telah diberikan saat kita diselamatkan. Hal ini seperti seseorang yang dilahirkan dengan dua mata yang normal. Bila orang ini tidak melihat sesuatu, dia hanya dapat menyalahkan dirinya sendiri. Dia sudah memiliki mata. Sama halnya dengan kita. Segera saat kita diselamatkan, iman sudah ada di dalam kita. Apakah hal-hal rohani tersedia bagi kita atau tidak? Hal itu bergantung apakah kita melatih iman untuk percaya. Kita perlu memohon kepada Tuhan untuk mengangkat semua selubung dan menyingkapkan apa yang tersembunyi bagi kita. Sebelum kita memiliki iman, kita hanya dapat memahami kebenaran Alkitab secara samar-samar. Kita tidak dapat memahami dengan jelas, karena selubung kita belum diangkat. Namun setelah kita memiliki iman, semuanya menjadi nyata. Begitu kita memiliki iman, selubung kita akan diangkat, dan kita dapat mengerti kebenaran. Tuhan telah mengangkat selubung kita melalui wahyu-Nya, dan menjadikan semua hal rohani yang terselubung menjadi nyata bagi kita. Wahyu Tuhan mengangkat selubung kita. Tetapi hati kita harus menjadi hati yang lapar dan damba menerima wahyu darinya. Hanya hati yang lapar yang dapat menerima wahyu Tuhan. Hati yang lapar adalah hati yang berharap. Saat kita berharap, kita akan melihat wahyu Tuhan ketika wahyu itu nampak. Saat kita datang dalam pertemuan ibadah sebagai penonton, kita dapat memperoleh doktrin. Bahkan kita mungkin dapat menganalisa doktrin itu dengan sangat jelas. Tetapi analisa kita akan tetap menjadi analisa. Hal itu tidak menjadi wahyu. Kita perlu datang dalam pertemuan ibadah dengan hati yang lapar dan berharap. Allah ingin memberi kita wahyu, tetapi di sisi kita perlu bersikap lapar, haus, dan damba. Bila kita mengambil sikap ini, kita akan menerima wahyu saat kita membaca atau mendengarkan firman. Saat kita mendengarkan firman, kita dapat dengan mudah untuk mencatat pengajaran tersebut di dalam catatan kita. Pikiran kita dapat penuh dengan pengetahuan, tetapi bila hati kita tidak terbuka pada Tuhan, kita tidak akan menerima wahyu. Saat hati kita tidak terbuka kepada Tuhan, kita perlu merendahkan hati dan berdoa, Tuhan ampuni aku, bongkarlah alamiahku, dan bukalah hatiku. Iman memiliki kapasitas. Setiap orang punya kapasitas iman yang berbeda di hadapan Tuhan.
Seberapa besar kapasitas iman kita menentukan seberapa banyak Tuhan dapat bekerja melalui kita. Wahyu Tuhan memberi kita terang dan iman, tetapi setelah wahyu diberikan, kita harus mempraktekkan iman. Saat kita menggunakan iman terhadap wahyu yang kita terima, kita akan dibawa pada realitas pengalaman rohani. Kolose 3 ayat 4 menuliskan, Kristus adalah hidup kita. Agar Yesus Kristus menjadi hidup kita, pertama kali Tuhan harus mewahyukan hal ini kepada kita. Di sisi lain, kita harus percaya, barulah hal itu menjadi pengalaman kita. Filipi 2 ayat 13 menuliskan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah akan bekerja dan berkehendak melalui kita. Sebuah kapal yang besar hanya memerlukan tangan seorang anak kecil untuk memotong pita, agar kapal besar itu dapat meluncur ke air. Kehendak Tuhan sama seperti kapal yang besar itu. Segera setelah kita mengizinkan Dia bekerja melalui kita, kehendaknya akan terlaksana. Dalam situasi yang normal, keselamatan dan kemenangan muncul pada waktu yang bersamaan. Hal ini dapat dilihat pada bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama. Mereka membubuhkan darah anak domba pada tiang samping dan tiang atas pintu rumah mereka. Dan pada hari yang sama, mereka juga memakan daging anak domba. Membubuhkan darah anak domba adalah untuk keselamatan mereka, sedangkan makan daging anak domba adalah untuk menguatkan mereka. Kita seharusnya mengalami keselamatan dan dikuatkan pada saat yang bersamaan. Tetapi hari ini banyak orang percaya memiliki kondisi yang tidak normal. Kita perlu belajar menempuh hidup yang berkemenangan dari hari ke hari. Semakin kita dapat menyadari dosa-dosa kita, dan semakin kita mengaku bahwa diri kita yang paling berdosa di antara semua orang berdosa, kita akan semakin mengalami terobosan dalam menempuh hidup yang menang. Kemenangan tidak membuat kita lebih baik. Kita adalah orang berdosa yang tidak lagi ada harapan. Tuhan tidak bermaksud memperbaiki diri kita. Dia ingin memberikan hidup yang lain, yaitu hidup yang baru. Tuhan telah memberikan hidup yang baru kepada kita. Dia sudah memberi kita kemenangan. Semakin kuat iman kita, kita akan semakin dapat melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bila kita tidak memiliki iman, hal-hal rohani tetaplah ada, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Wahyu Tuhan selalu tersedia, tetapi mungkin saja kita tidak memiliki iman. Semakin banyak wahyu yang kita dapatkan, hal itu akan semakin menguatkan iman kita. Semakin kita melihat wahyu, semakin kita bertumbuh secara rohani. Iman tidak berhubungan dengan pemahaman atau inteligensi kita. Banyak orang-orang pedesaan yang punya iman lebih besar dari seorang profesor. Iman bukanlah hasil dari kepercayaan yang dibuat-buat, dan iman tidak berhubungan dengan perasaan seseorang. Perasaan kita tidak dapat dipercaya, tetapi firman Tuhan dapat dipercaya. Seorang anak boleh percaya ketika ayahnya menjanjikan sebuah bola, tetapi ketika ayahnya tidak menjanjikan bola, dia tidak dapat mengandalkan perasaan dan merasa bahwa dia akan mendapatkan bola. Sama halnya dengan kita tidak boleh bergerak berdasarkan perasaan kita, atau bahkan menghakimi Tuhan dengan apa yang kita rasakan. Kita harus percaya firman Tuhan. Apa yang dapat kita percaya adalah apa yang Tuhan katakan. Saat kita percaya, segera hal itu menjadi milik kita. Bagaimana kita dapat membedakan iman yang dari Tuhan dan pencobaan yang berasal dari iblis? Kuncinya terletak pada sumber perkataannya. Saat iblis mencobai Tuhan, dia juga mengutip firman. Dia mau Tuhan melompat dari hubungan bait Allah, tetapi Tuhan kita menolaknya karena hal itu berasal dari iblis.
Bila Tuhan berkata lompatlah, maka kita harus melompat. Tidak peduli seberapa tinggi, kita tetap harus melompat. Tetapi bila Tuhan melarang kita melompat, kita tidak boleh melompat, sekalipun itu sangat pendek. Bagaimana kita bisa tahu ayat yang mana yang sedang Tuhan katakan kepada kita? Setiap orang yang percaya punya Roh Kudus yang di dalam, sehingga setiap orang dapat merasakan pimpinan Tuhan. Dalam Ibrani 8 ayat 10 dan 11 menuliskan, "Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku." Hari ini kita memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia adalah Tuhan kita. Kita harus mendengarkan suaranya. Setiap orang harus mencari kehendak Tuhan melalui mendengarkan suaranya yang di dalam. Karena kehendak Tuhan atas seseorang boleh jadi berbeda dengan orang yang lainnya. Tuhan ada di dalam kita, dan Dia akan memimpin kita. Bila kita hanya memiliki ajaran Alkitab dan tidak memiliki tuntunan Roh Kudus, Alkitab hanya akan menjadi huruf-huruf yang tertulis di atas kertas. Hidup kita seharusnya merupakan hidup yang berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Bila kita tidak taat suara Roh yang di dalam, kita tidak taat kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa baik yang kita lakukan, bila kita tidak taat suara Roh yang di dalam kita, Tuhan tidak berkenan atas kita. Semoga Tuhan membelas kasihani kita. Hari ini, kita tidak banyak melihat pekerjaan Roh Kudus adalah karena kita tidak menghargainya dan kita tidak mengenalnya. Bila kita menghormatinya, mengenalnya, dan mengagungkan Dia, Dia dapat melakukan hal-hal besar di antara kita. Bila kita memiliki dorongan dari Roh Kudus untuk melakukan sesuatu, kita tidak akan terpengaruh sekalipun dunia bergoncang. Semoga kita semua dapat mengikuti pimpinan yang di dalam dan tidak melakukan sesuatu tanpa ada pimpinan yang di dalam. Mematuhi pimpinan Roh yang di dalam dengan cara ini adalah ketaatan yang sejati. Hanya mereka yang taat yang akan menerima terang Tuhan. Dan hanya mereka yang memiliki iman yang dapat membuat semua hal rohani menjadi nyata. Tuhan menerangi kita.